8. Hihi, aku juga ada kenalan di perusahaan cabang Dorchane Group. Jika aku yang menyampaikan beberapa patah kata untuk Pak Jensen, kemungkinan Pak Jensen masih bisa tinggal di sana. Ucap Jay Smith yang tidak menyembunyikan diri lagi, dia memang sedang injak Jensen dari atas. Terima kasih. Aku tidak tertarik bekerja untuk saat ini. Jensen terlalu malas untuk memedulikan mereka, dia pun langsung berjalan menuju lantai 2. Jay Smith pun segera mencibir. Dia sudah tahu bahwa Jensen merasa malu, jadi pria itu ingin melarikan diri dari sini. Tidak tertarik bekerja saat ini. Ibu Mei malah menirukan nada bicara Jensen sambil berucap dengan nada mengejek. Dipecat ya dipecat saja. Memangnya itu sulit? Apa mungkin orang lain masih akan mengajakmu bekerja? Ring ring ring. Tetapi pada saat ini, ada ponsel yang berdering. Ibu Mei melihat ke arah lain. Dia mendapati bahwa yang menghubungi adalah manajer umum perusahaan cabang Dorchane Group. Ibu Mei tiba-tiba bergumam bahwa semua tidak akan berjalan dengan baik. Dia yang membantu mencari pekerjaan untuk Jensen, namun sekarang Jensen dipecat, pihak lain menghubungi pasti untuk mengeluhkan kinerja Jensen. Manajer umum Jeremy, ini aku. Jensen, kami orangnya agak bodoh sampai membawa masalah bagimu. Jadi sangat normal jika memecatnya. Di sini, aku mewakilinya meminta maaf kepadamu. Nyonya Mei, kenapa kamu meminta maaf? Aku di sini untuk meminta Jensen menjadi wakil manajer umum. Apa? Kamu memintanya untuk menjadi wakil manajer umum? Ibu Mei mengira dirinya salah dengar, jadi dia buru-buru bertanya, manajer umum Jeremy, bagaimana menantuku bisa menjadi wakil manajer umum? Hihi, benar juga. Nyonya Mei, begini saja, aku akan menanggapi Dewan Direksi perusahaan dan meminta Pak Jensen dijadikan sebagai manajer umum. Lagi pula, jabatan wakil manajer umum tidak terlalu tepat. Manajer umum Jeremy mengira Ibu Mei berpikir jabatan sebagai wakil manajer umum terlalu kecil. Sebenarnya, perusahaan cabang Dorchane Group juga tidak bodoh. Dengan mengandalkan Jensen mengenal bos grup Dorchane Pusat, bagaimana mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi manajer umum? Jika Jensen diizinkan untuk bekerja sama dengan grup pusat, omset tahunan perusahaan cabang mereka kemungkinan bisa naik 10 kali lipat. Ibu Mei menutup telepon dengan kaku, dia terdiam seperti orang bodoh. Jay Smith juga bodoh. Zachary bergumam pada dirinya sendiri, benar-benar mengundangnya untuk bekerja di sana, ya. Jensen sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di lantai bawah. Dia baru saja berbaring di tempat tidur, namun pintunya dibuka, kemudian menampakkan Elena yang mengenakan rok panjang motif bunga berjalan masuk, kemudian dia sedikit bertanya. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Bukankah kamu tadi melihatnya? Jensen melirik Elena. Aku bukan berbicara tentang lukisan kaligrafi, ini mengenai cabang Dorchane Group. Bagaimana mereka bisa memintamu untuk menjadi manajer umum? Elena pun duduk seperti sedang menginterogasi Jensen. Dia merasa bahwa Jensen tampak sangat berbeda dari biasanya. Aku juga tidak tahu tentang hal itu. Jensen berkata terus terang, dia benar-benar tidak tahu apapun. Setelah melalui prosedur pengunduran diri sebelumnya, dia pun pergi tanpa menoleh kembali. Oh. Elena pun mengangguk. Dia selalu berpikir, mungkin saja masalah ini hanya kesalahpahaman. Meskipun Elena dan Jensen menikah selama kurang dari 2 tahun, tapi Elena tidak terlalu akrab dengan Jensen. Dia tahu bahwa Jensen tidak memiliki kemampuan ini sama sekali. Selain itu, saat di sekolah menengah dulu, Jensen berada di kelas yang sama dengannya, Jensen juga merupakan murid yang sangat biasa di dalam kelas. Namun, Elena tiba-tiba memikirkan sesuatu, kemudian dia bertanya dengan terkejut. Ingatanmu kembali? Jensen menghela napas, dia tahu Elena merasakannya, jadi dia mengangguk dan menjawab. Benar, ingatanku kembali. Elena seketika terdiam. Dulu Jensen kehilangan ingatannya, dan orangnya juga sedikit bodoh. Jadi dia juga sudah terbiasa. Tapi sekarang, Jensen sudah bisa memikirkan hal-hal di masa lalu. Kalau begitu, apakah Jensen masih akan mempertahankan kehidupannya saat ini? Tahun ini, meskipun mereka berdua adalah suami, istri di atas nama, namun pada kenyataannya, mereka tidak seperti suami, istri pada umumnya. Bahkan Jensen belum pernah memegang tangan Elena.
Apa mungkin pria biasa bisa menanggung semua ini? Saat terpikirkan sampai hal ini, Elena pun tidak ingin melibatkan Jensen. Jika kamu ingin bercerai, aku bisa menyetujuinya untukmu. Jensen sedikit terkejut, tetapi dia malah menggelengkan kepalanya. Kalimat ini, sebenarnya ucapanku untukmu. Sedangkan aku tidak ingin bercerai untuk saat ini. Ayahnya Jensen mengatur agar dia menikah dan tinggal di keluarga Lawrence. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, jadi Jensen tidak ingin pergi untuk saat ini. Dia merasa bahwa jika ayahnya kembali, dia akan datang ke keluarga Lawrence untuk mencarinya. Kamu tidak ingin bercerai? Elena memikirkan kata-kata Jensen. Entah bagaimana, dia merasakan perasaan aneh di hatinya, seperti rasa bersalah. Meskipun Elena dan Jensen adalah teman sekelas di sekolah menengah dulu, tapi mereka berdua jarang berbicara. Setelah itu mereka menikah selama kurang dari 2 tahun. Mereka tidak banyak bicara, jadi mereka tidak bisa mengatakan perasaan apa yang mereka miliki satu sama lain. Jensen tidak ingin bercerai, kemungkinan ingin membuat Elena tersentuh suatu hari nanti, tapi sayang sekali. Jensen bukan tipe pria yang Elena inginkan. Kegigihan Jensen, Elena pada akhirnya hanya bisa merasa malu padanya. Jensen, duniaku berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Kamu sangat biasa di sekolah menengah dulu. Kamu ditakdirkan untuk menjadi orang biasa, selamanya kamu tidak akan pernah bisa memasuki duniaku. Ini bukan karena aku membencimu, tetapi inilah faktanya. Ucap Elena yang kemudian menghela napas. Sebenarnya, pernikahanmu denganku juga sebuah bisnis. Adapun bisnis apa, aku tidak bisa mengatakannya untuk saat ini, aku hanya bisa mengatakan, aku bersalah padamu. Kamu adalah menantu yang tinggal di kediaman wanita, kamu sangat tidak diterima di keluargaku. Jika kamu benar-benar tidak dapat menahannya, kamu bisa menceraikanku kapan saja, aku bisa memberimu sejumlah uang. Ucapan Elena membawa kesombongan, seolah-olah Jensen adalah orang biasa yang tidak akan pernah bisa mendekatinya. Tetapi, Elena juga tidak menggertak Jensen dengan kekuasaannya. Setidaknya dia menghormati pendapat Jensen. Terima kasih. Jensen tidak banyak mengatakan apapun. Sebenarnya, masih ada kata di hati Jensen yang belum terucapkan, yaitu aku berhutang nyawa padamu. 3 tahun yang lalu, Jensen dalam masalah besar. Pada saat itu, dia jatuh di jalanan yang dingin dan bersalju. Elena kebetulan mengemudikan mobilnya melewatinya, Elena yang membawa Jensen pergi dengan kondisi hampir mati membeku ke dalam mobil. Meskipun semua ini tampaknya kebetulan, namun inilah faktanya. Setelah itu, mobil mogok di tengah jalan. Elena membawa Jensen ke rumah sakit pada bulan Desember di musim dingin. Pada saat itu, jika Elena membiarkan Jensen begitu saja, itu pun tidak masalah, tetapi Elena tidak melakukannya. Demi tujuan ini, Jensen sama sekali tidak membenci Elena. Sebaliknya, dia merasa ada penyesalan di dalam hatinya. Terserah kamu saja. Saat melihat Jensen kembali tidak ada keinginan berjuang, dan mengabaikan masalah apapun seperti ini, membuat Elena diam menjadi jijik. Temperamen Jensen yang seperti ini, selamanya tidak akan bisa bersama Elena. Besok malam adalah hari ulang tahun ayahku. Kamu tidak perlu membayar deposit yang aku pinjamkan padamu. Ambillah dan siapkan beberapa hadiah, sebagai bentuk niatmu. Elena tidak ingin membicarakan topik pembicaraan sebelumnya, dia pun kembali berkata. Ngomong-ngomong, jika besok kamu tidak ingin datang juga tidak masalah. Aku yang akan membantumu memberikan hadiah kepada ayah darimu. Elena tahu bahwa semua kerabat akan datang pada acara ulang tahun besok malam. Jika Jensen hadir, sudah pasti dijadikan bahan tertawaan mereka. Tapi Jensen yang memalukan ini tidak ada apa-apanya. Yang paling penting adalah, Elena tidak ingin memalukan mengikuti Jensen. Aku tahu. Jensen mengangguk setelah mendengar ucapan Elena, dia berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Dia merasakan profound panas di tubuhnya, dia pun tahu tubuhnya sangat berbeda dari orang biasa. Pagi-pagi buta berikutnya, Jensen mengambil gaji sebulan miliknya, kemudian pergi menyiapkan beberapa hadiah ulang tahun untuk ayah mertuanya. Jensen pergi meninggalkan kompleks Villa Greenhouse dengan sepeda tuanya. Namun saat dia baru saja keluar dari perumahan, sepeda tuanya itu akhirnya sudah tidak bisa pakai lagi karena rantainya putus yang pada akhirnya minta diganti sepeda baru atau mungkin motor atau mobil baru.
Jensen yang tertekan melemparkan sepeda tawanya itu ke sisi jalan dan tidak menginginkannya, dia pun pergi begitu saja. Sedangkan ayah mertuanya Zachary menyukai ornamen, Jensen juga berencana untuk membelikan beberapa ornamen untuknya. Namun, dengan uang Jensen sekarang, kemungkinan besar dia bahkan tidak mampu membeli satu butir ornamen sekalipun. Jadi, Jensen berencana untuk pergi ke jalan perjuangan yang jauh di pusat kota.